AT Mini Pro versus Cinetrax Stream 1, manakah switcher terbaik untuk live multicam di tahun 2025? Mari kita bahas. Walaupun udah pasti jawabannya Cinetrax sih. Hai, Laikul Fahri di sini. Di channel ini aku bahas live streaming. Kita mulai pembahasannya dari segi harga. AT Mini Pro pas pertama kali keluar dia harganya di sekitar 16 jutaan. Tapi sekarang pas aku shoot video ini di tahun 2025 harganya udah turun di 6,8 jutaan. Sedangkan Cinetrax Stream 1 harganya di 6,1 jutaan. Jadi Cinetrax udah dapat 1 poin tuh, harganya lebih terjangkau. Lanjut kita bahas interface atau input outputnya. AT Mini Pro inputnya cuma ada 4 HDMI aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan Cinetrax Stream 1 dia inputnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 5-nya ini ada di aux ya. Port aux-nya ini bisa kita isi media atau video. Jadi contohnya seperti ini, kalau teman-teman udah ada inputan 1, 2, 3, 4, kemudian yang kelimanya tuh aux. Ini bisa diisi video apa aja ya. Teman-teman bisa masuk ke menu, kemudian masuk ke media. Nah, terus di bagian video tinggal digeser aja nih. Joysticknya digeser kiri kanan seperti ini. Ini kita bisa lihat ada beberapa video yang tersimpan di dalam SD card. Misalnya aku load video yang ini nih. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau nge-cut ke channel aux, ya udah tinggal pencet aux aja di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dan aux. Input aux ini selain bisa kita manfaatin untuk input video, kita juga bisa pakai port USB yang ada di bagian belakang. Itu kan ada 2 USB ya, UVC dan USB. Kalian tinggal siapin aja kabel USB Type A to USB Type C seperti ini. Kalau punya webcam yang USB bisa langsung colok ke situ. Atau kalau teman-teman punya wireless HoloLens seperti ini, dia kan ada port USB Type C-nya nih. Kita bisa colokin ke sini, terus colokin USB-nya ke bagian yang USB, dan boom, dia langsung nyala. Terus teman-teman bisa langsung aja masuk ke menu, kemudian masuk ke media, terus kalian pilih nih resolusinya mau seberapa. Misalnya 1080 30 fps, kita klik OK, connecting, dan dia langsung muncul HoloLens nih. Ini udah bisa langsung masuk ke channel aux. Kita bisa switching dari kamera 1, 2, 3, 4, dan aux. Ada 5 channel. Terus kalau misalnya kalian nggak mau pakai wireless, mau pakai kabel aja, butuh 5 input HDMI. Gimana caranya? Ya tinggal pakai aja USB to HDMI capture card seperti ini. Kita tinggal colokin ke port USB yang tadi, colokin ke sini yang bagian bawah ya. Jadi sekarang kita punya 1, 2, 3, 4 input HDMI dan 5 input HDMI guys. Kita tinggal colokin aja kabel HDMI-nya ke kamera, colokin ke capture card. Caranya sama aja kayak tadi ya, masuk ke menu, pencet media, kemudian scroll ke bawah, terus masuk ke webcam, pilih resolusinya. Dan udah deh, kameranya udah masuk pakai kabel. Aku belum nyobain sih untuk yang kabel ini bisa sampai sepanjang apa. Tapi yang jelas sekarang Cinetrax Stream 1 ini udah bisa 5 input HDMI. 1, 2, 3, 4, dan 5. Boleh lah ya kita kasih 1 poin lagi untuk Cinetrax Stream 1. Karena variasi inputnya bisa banyak banget. Ini belum selesai guys, masih banyak kelebihan Cinetrax Stream 1 yang nggak ada di AT Mini Pro. Kita masuk ke bagian output ya. AT Mini Pro ini outputnya cuma 1. Sedangkan Cinetrax Stream 1 outputnya ada 2, PGM dan aux. Dan kita bisa atur mau keluarin apa di bagian portnya. Masuk aja ke menu, kemudian port, terus di sini ada output source, aux-nya mau dikasih apa. Kayak sekarang yang sedang kalian lihat, ini adalah aux out multiview. Kalau kalian mau ke preview, yaitu yang hadroh ya, ini tinggal kita scroll ke atas saja. Nah, ini tampilannya masih tetap multiview. Kita perlu pencet dulu MV yang ada di sini nih. Ketika kita pencet, dia akan gelap sebentar dan akan full screen ke channel yang kita udah pilih, yaitu adalah channel bagian hadroh ini ya. Nanti kalau mau kembaliin ya tinggal pencet lagi tombol MV-nya ini. Dia akan gelap sebentar dan akan muncul multiview lagi seperti ini. Dan kita tuh benar-benar bisa custom mau nampilin apapun di masing-masing portnya. Misal nih, kalian bisa lihat di bagian port sini, kita bisa aux-nya tuh bisa program, bisa clean preview, clean program, input 1, 2, 3, 4. Masing-masing channelnya mau dipas terus ke situ bisa. Kemudian si PGM out-nya ini bisa nampilin gambar yang berbeda ya. Mau tampilin apa aja bisa nih di sini. Masih mau dilanjut nggak nih? AT Mini Pro udah kalah telak guys. Oke, kita coba lanjutin lagi ya. Kedua switcher ini tuh udah bisa record program outnya langsung ke flash disk. AT Mini Pro USB Type-C, kalau Cinetrax USB Type-A. Tapi masalahnya kita kan pakai switcher untuk dikonekin ke laptop via USB Type-C kan. Kalau AT Mini Pro dicolokin ke laptop via USB Type-C, dia jadi kehilangan fitur recordingnya. Sedangkan si Cinetrax Stream 1, antara USB dan UVC-nya tuh misah. Jadi kalau kalian mau record program outnya ke USB itu colokin yang tulisannya USB,
Kalau kalian mau konekin switchernya ke laptop, colokin ke yang tulisannya UVC. Terus kan tadi kita udah pakai USB-nya sebagai inputan kelima. Gimana tuh? Jadi selain dia bisa record lewat USB, dia juga bisa record lewat SD card seperti ini nih. Ada tempat SD card-nya di samping kanan sini. Tetap bisa record walaupun USB-nya udah dipakai. Lanjut lagi ya, ATEM Mini Pro ini nggak ada output untuk headset monitoring ya. Ini ada cuman 2 mikrofon input aja. Sedangkan Cinetrack Stream 1, dia ada 2 input mikrofon dan ada headphone monitoring. Jadi kita bisa monitoring audionya. Udah ketinggalan jauh deh pokoknya si ATEM Mini Pro ini. Dari segi kontrol, Cinetrack Stream 1 juga menang jauh ya. Dia ada 2 row untuk seleksi channelnya. Kalau di ATEM Mini Pro cuma 1 aja. Jadi kalau kita mau gonta-ganti antara program cut yang cepat, kemudian mau pakai auto transition, di ATEM Mini Pro itu kita harus setting dulu di softwarenya. Sedangkan kalau di Cinetrack Stream 1 kita bisa program preview dengan leluasa. Secara overall Cinetrack Stream 1 ini bisa kita kontrol seluruh menu-menunya, fitur-fiturnya langsung dari unit switchernya. Kalau si ATEM Mini Pro ini baru bisa maksimal kalau kita pakai softwarenya. Sebenarnya masih banyak banget fitur-fitur dari Cinetrack Stream 1 yang nggak dimiliki ATEM Mini Pro. Kayak di sini ada T-bar, kemudian ada kontrol PTZ kamera. Buat kalian yang belum tahu, jadi ada kamera yang bisa dikontrol lewat network. Dan si Cinetrack Stream 1 ini kita bisa jadikan controller untuk kamera PTZ-nya. Kontrol langsung dari switchernya tanpa harus beli controller tambahan lagi. Kita juga bisa masukin logo langsung dari unit switchernya tanpa harus masuk ke software-software lagi. Menunya juga menurutku jauh lebih lengkap Cinetrack dibandingin ATEM Mini Pro. Emang sih kalau udah masuk ke software, si ATEM Mini Pro ini integrasinya bisa banyak. Tapi secara dipakai langsung unitnya terbatas banget. Jadi dia depend sama laptop lagi. Kalau udah ada laptop mah ya kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi. Kalau pakai Cinetrack plus laptop, wah ya fiturnya bisa jauh lebih maksimal lagi. Dulu sih pas awal pertama kali ATEM Mini Pro ini keluar cukup revolusioner ya. Dia tuh ada multi view-nya yang seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat semua input kameranya langsung dalam satu layar. Tapi makin kesini semua switcher bisa seperti itu, bahkan bisa lebih lagi. Sedangkan ATEM Mini Pro masih di sini-sini aja. Kita nggak bisa kontrol banyak dari switchernya. Paling ya bisa switching aja. Dan ini pun kalau mau auto tuh terbatas banget pilihannya ya. Seperti ini, kalau mau cut seperti ini. Kita nggak bisa preview dulu. Bisa aja sih sebenarnya preview dulu, tapi kita harus masuk ke softwarenya, ganti lagi settingannya, ribet deh. Terus dia juga belum ada T-bar-nya, jadi kalau misalnya mau scrolling yang blur-blur gini nggak bisa nih, susah. Mau di-cut-to-cut seperti itu, ditahan di tengah-tengah, nggak bisa. Nah kalau di Cinetrack, dia kan ada T-bar-nya seperti ini nih. Ini dia bisa jadi efek-efek yang seperti ini ya, ngeblur-ngeblur gini. Bisa dikasih ke sini misalnya, ini di sini seperti ini. Jadi bisa dicampur separuh aja seperti itu. Lebih fleksibel banget sih pakai Cinetrack Stream 1 ini. Kedua switcher ini juga sebenarnya sama-sama bisa streaming langsung dari unitnya. Tapi lagi nih, ATEM Mini Pro cuman bisa 1 aja. Di Cinetrack Stream 1 kita bisa streaming di sini ya, media, kemudian push stream. Ini kita bisa atur bitrate-nya seberapa, frame rate-nya berapa. Ini kalian bisa lihat stream 1 dan stream 2. Dan kalian bisa lihat di bagian bawah sini, servernya ada di sini nih. Stream 1-nya mau kemana, stream 2-nya mau kemana. Jadi itu udah poin lagi ya buat stream 1. Terus kalau kalian lihat lagi nih, ini kita bisa atur streamnya tuh langsung dari switchernya tanpa butuh PC lagi. Nah terus untuk masukin URL dan stream key-nya gimana? Pasti butuh PC kan? Kalau ATEM Mini Pro, ya wajib untuk masukin stream key dan URL-nya tuh harus pakai PC, harus pakai aplikasi. Nah kalau Cinetrack Stream 1 kita bisa pakai HP aja. HP apa aja bisa. Karena kita bisa langsung aja masuk ke menu, terus masuk ke setting, kemudian network, terus masuk ke remote. Nah kita tinggal scan aja nih barcode-nya. Nah dia akan langsung masuk ke web control-nya. Di sini kita bisa kontrol si Stream 1 ini pakai HP tanpa aplikasi apapun ya. Ini lewat browser aja, jadi kita bisa switching nih. Ini kita bisa switching 1, 2, 3, 4. Kemudian kita juga bisa masuk ke tab media ini dan masukin URL-nya di sebelah sini. Tanpa PC sama sekali. Udah jadi poin tambahan lagi nih. Bisa kontrol switchernya dari jarak jauh pakai HP aja guys. Bonus buat kalian yang nonton sampai ujung video ini nih, udah di akhir-akhir, aku kasih fitur tambahan yang menarik banget dari Cinetrack Stream 1. Kalau teman-teman masuk ke sini ya, ini aku kasih screen recordingnya aja biar jelas. Kalau teman-teman masuk ke sistem, di sini ada tally 1, 2, 3, 4. Jadi kalian bisa jadiin HP kalian jadi tally light untuk switchernya.
asal HP dan switchernya udah ada di dalam satu network yang sama ya. Buat yang nggak ngerti aku ngomong apa ya harusnya kalian belajar dulu IP networking. Kalau udah seperti ini kita tinggal pilih misalnya mau channel 1, dia masuknya standby seperti ini nih. Kalau kita ini warnanya, kalau kita pilih 1, dia akan jadi telelight untuk nomor 1 ya. Jadi seperti ini channel 1 nggak dipilih, dia warnanya biru. Kalau kita pilih nomor 1, dia akan warna merah. Kita pilih nomor 2, dia akan biru. Karena nggak ada yang aktif ya di nomor 1. Kalau kita pilih nomor 1 preview, dia akan masuk ke preview. Jadi teman-teman dapat telelight gratis. Wah, udah nggak terhitung lagi deh. Poin Sinetrack mengungguli ATEM Mini Pro. Jadi kalian pilih yang mana? Ya udah pastilah ya. Pilihannya udah jelas banget. Kalau kalian tertarik beli barang-barang yang aku review, silahkan cek link pembeliannya ada di description box ya. Buat yang mungkin masih ada pertanyaan atau pengen aku bahas di bagian mananya yang lebih detail, silahkan komentar aja di bawah. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ya udah kayaknya segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.